Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Dr. Jasminta MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke. Pendidikan dalam perspektif luas, macam, peran, pengaruh, kontribusi, solusi, lingkungan pada abad ke-21 menurut kajian Filsafat Pendidikan Islam. Di sini bisa kita temukan jenis-jenis pendidikan. Berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu formal, informal, dan juga non-formal dan juga informal. Lalu secara tujuan itu ada kejuruan, ada umum, dan juga ada keagamaan. Nah, ini biasanya kita bisa nyebutnya kalau kejuruan itu SMK, kalau umum itu SMA, SMP. Lalu jika keagamaan itu biasanya MTS, MA, MAN, MTSN, seperti itu. Terus dilihat dari berdasarkan lingkupnya itu pendidikan internasional, pendidikan daerah, dan juga pendidikan nasional. Nah, terus kita lanjut ke kontribusi pendidikan terhadap lingkungan abad ke-21. Di sini ada mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu kita dapat mengembangkan keterampilan kita pada zaman ini. Terus kita memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi contohnya gimana? Semisal kita ada selain dalam pembelajaran kita bisa menggunakan metode ceramah, mungkin kita bisa langsung menunjukkan gambar maupun contoh dari film maupun video-video YouTube bisa menggunakan layar proyektor. Nah, itu bisa disebut dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam pendidikan kita itu harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Terus kita juga harus mempersiapkan peserta didik untuk kewirausahaan. Makanya sekarang itu banyak ya kayak kita itu disuruh praktek berwirausaha, berjualan, dan kita itu tahu gini ternyata cara step by step menjadi pengusaha gitu. Nah, terus kita lanjut ke peran dan pengaruh pendidikan. Di sini ada memperkuat ketahanan nasional, terus ada mengembangkan potensi individu, terus meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan dan mengembangkan budaya. Jadi peran dan pengaruhnya pendidikan itu kita bisa menahankan, kita bisa memperkuat ketahanan nasional, kita bisa mengembangkan potensi individu kita sendiri, dan juga kita bisa melestarikan dan mengembangkan budaya. Nah, budaya apa ya? Seperti Indonesia itu memiliki banyak budaya. Jadi dengan pendidikan kita bisa tahu dan juga kita bisa melestarikan dan juga mengembangkannya. Terus yang terakhir itu tadi ada meningkatkan kesejahteraan. Ya, karena kita sudah berpendidikan, kita pasti tahu bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan kita sendiri. Terus lanjut di sini poin terakhir adalah solusi kajian FPI. Nah, di sini ada menerapkan metode berpusat pada anak didik. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran di mana anak didik itu bisa aktif, jadi tidak pasif. Itu bisa diterapkan. Terus ada nilai-nilai kemanusiaan universal, terus kerjasama lembaga, keluarga, dan masyarakat. Ini harus ada kerjasamanya ya, antara lembaga atau sekolah biasanya dengan keluarga. Jadi harus ada komunikasi, dan juga masyarakat. Jadi kita harus bisa menjaga komunikasi antar lembaga, keluarga, dan juga masyarakat. Terus yang terakhir ada
mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Jadi kalau kita mengajar, jelas ya, karena kita prodi PAI, jadi kita mengajarkan pendidikan Islam kepada anak didik kita nanti dengan melalui pelajaran fikih, hadis, SKI, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan juga kesalahan penyampaian materi. Akhirul kalam, Allahumma bi'ala qawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.